terdiri dari beberapa zaman, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Pada zaman Paleolitikum, kebudayaan terbagi menjadi dua, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan berkembang di daerah Pacitan. Alat batu yang ditemukan disebut dengan chopper atau kapak genggam. Alat ini biasanya digunakan untuk menggali tanah dan mencari umbi-umbian. Kebudayaan Ngandong banyak ditemukan alat dari batu dan tulang binatang atau tanduk rusa yang digunakan sebagai belati dan disebut bone culture. Selain itu ditemukan juga batu fleks dan batu kalsedon di Sangiran. Pada zaman berikutnya, yaitu Mesolitikum, manusia hidup di gua-gua, tepi pantai, atau sungai. Kebudayaan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan Joken-Modinger dan Ablis-Sosras. Pada kebudayaan Joken-Modinger atau Bukit Kerang, alat-alat yang ditemukan yaitu pebble, kapak Sumatera, haskorte, kapak pendek, dan pipisan atau batu penggiling. Selain Joken-Modinger, terdapat pula kebudayaan Ablis-Sosrase atau gua sampah di Gua Sampung, Ponorogo, Jawa Timur, Pulau Timor, Pulau Roti, dan Bojonegoro. Di tempat-tempat ini banyak ditemukan alat dari tulang. Kebudayaan Neolitikum artinya kebudayaan batu muda, di mana semua alat pada masa ini sudah dihaluskan, seperti kapak persegi dan kapak lonjong. Pada masa ini, manusia sudah bercocok tanam dan tinggal menetap di suatu daerah. Hal ini menjadikan zaman Neolitikum sering dikatakan zaman revolusi budaya. Baik, itu dia tadi videonya ya Bu ya. Ada zaman Neolitikum, ada kapak Sumatera juga, ada beberapa penemuan ya Bu ya. Nah, kalau misalnya kita komentari sedikit tayangan tadi Bu. Bagaimana menurut Bu Eti? Ya, tadi itu adalah tayangan pembabakan zaman dilihat dari zaman batu. Ada zaman batu, ada zaman logam. Zaman batu ini dibagi menjadi beberapa, ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Jadi ada beberapa zaman-zaman ya Bu ya. Iya. Nah, tapi rasanya kurang lengkap nih Bu kalau kita nggak bahas sekalian sama soalnya ya Bu ya. Boleh. Mungkin boleh Bu Eti bersiap dulu. Sip. Iya. Untuk adik-adik yang di rumah yang ingin berpartisipasi mengirimkan pertanyaannya, bisa langsung menghubungi layanan bebas pulsa kami di 0800 140 3046. Dan tayangan ini juga dapat disaksikan melalui channel YouTube kita di www.youtube.com/televisiedukasi. Juga bisa langsung melalui streaming di website kami di tv.kemdikbud.go.id. Kemudian juga untuk pengguna gawai Android bisa langsung mengunduh mobile aplikasi televisi edukasi melalui Play Store. Namun bagi adik-adik yang terlewat tayangan ini, jangan bersedih karena akan tayang ulang pukul 17 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di televisi edukasi. Bagaimana Ibu Eti, sudah siap? Oke, siap. Adik-adik gimana, sudah semangat? Semangat. Kita masuk ke soal yang pertama ya Bu ya. Oke. Soal pertama mungkin boleh dibacakan oleh siapa ya? Fadil mungkin boleh dibantu untuk membacakan? Menjelaskan kehidupan masyarakat zaman prasejarah, aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Ini indikatornya, Mbak. Baik, ini yang akan nanti kita pelajari ya Bu ya. Menjelaskan kehidupan, kemudian dilanjut untuk soalnya Ibu mungkin. Oke, sebelum Boleh dibantu? kita melanjutkan soal, sedikit ada paparan sedikit mengenai masa prasejarah. Oh, masa prasejarah. Tadi mengulas tayangan kita bahwa masyarakat Indonesia pada masa praaksara ditinjau dari aspek ekonomi, kehidupan manusia pada zaman prasejarah mengalami perkembangan sebagai berikut. Pertama, zaman berburu dan mengumpulkan makanan, tingkat sederhana. Lalu zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Lalu zaman bercocok tanam dan zaman perundagian. Masing-masing punya ciri atau karakteristik kehidupan mereka. Oke. Zaman berburu, langsung pada soal. Baik, ini ada soalnya juga Ibu. Boleh dibantu dibacakan Fadil? Masa praaksara tertua di Indonesia adalah sepertinya Mungkin agak lebih besar sedikit suaranya. A. Paleolitikum, dibantu Fadil? masa praaksara tertua di Indonesia adalah Paleolitikum. Kemudian yang B?
B. Mesolitikum, yang C ada Neolitikum, dan D ada Megalitikum. Nah, menurut Fadil jawabannya apa nih? A, B, C, atau D? Kayaknya yang A, Paleolitikum. Paleolitikum. Kita kunci jawabannya. Kita akan Bagaimana Ibu lihat Eti? apakah betul jawaban dari Fadil. Oke, betul, Iya, betul. Paleolitikum. Oke. Kita akan bahas zaman Paleolitikum. Ini hasil kebudayaannya adalah budaya Pacitan. Ada nanti kita temukan kapak penetap, kapak perimbas. Ada budaya Ngandong, itu alat tulang dan tanduk. Ada alat-alat yang terbuat dari batu kecil. Kemudian cara hidup dan kemampuan membuat alat. Mereka ada pada masa food gathering, tahap awal. Yaitu mereka baru bisa mampu berburu, menangkap ikan, mengumpulkan keladi, ubi dan buah-buahan hutan. Lalu belum bisa hidup menetap, masih nomaden berpindah-pindah. Kalau seandainya hasil hutan di situ habis, mereka berpindah ke hutan lain untuk mencari makanan. Makanan yang baru ya Bu ya? Makanan yang baru. Kemudian jenis manusia pendukungnya ini ada Meganthropus paleojavanicus, ada Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus mojokertensis, Homo solensis, dan Homo wajakensis. Itu keterangannya, Bu. Kemudian kita akan bahas selanjutnya. Paleolitikum ini zaman batu tua, diduga berlangsung kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. 6 juta tahun ya Bu ya? Oke, 600 juta. 6 juta, 6 juta tahun, tahun yang lalu. Peralatan batu pada zaman ini masih sangat kasar. Tadi bisa dilihat tayangannya waktu awal, belum diasah secara halus. Kemudian selanjutnya Mesolitikum. Mesolitikum ini adalah zaman batu Madia, berlangsung sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini masyarakat hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Ini sudah mulai berburu ya Bu ya? Saya berburu dan mengumpulkan makanan dan jangkauannya lebih jauh lagi. Oh, jangkauannya lebih jauh. Lagi. Kemudian ada Neolitikum, zaman batu muda. Rumpunnya ini ada Proto Melayu di wilayah Yunan, di Tiongkok, datang ke Indonesia. Pada zaman ini manusia sudah hidup menetap dan alat-alat yang digunakan sudah diasah sehingga sudah halus. Yang terakhir ini ada zaman Megalitikum, yaitu zaman batu besar. Masyarakatnya banyak menghasilkan bangunan dari batu besar. Contohnya nanti ada menhir, ada punden berundak, ada mokok dan lain-lain. Baik. Nah, adik-adik ini kan kalau untuk untuk menghafalnya agak sulit ya Bu ya. Mungkin ada tipsnya sedikit Bu. Mungkin untuk adik-adiknya sudah dihafal belum Neolitikumnya? Itu agak susah ya kalau misalnya lagi jawab soal. Ada tipsnya nggak Bu sedikit? Oke, biasanya tipsnya pakai kata kunci yang mudah diingat. Biasanya kan ada zaman Paleo, kemudian Meso, Neo, Megalitikum. Ingat saja nama teman-teman yang huruf depannya ini. Gitu. Oke. Jadi biar cepat ingat. Atau bisa pakai mind map, lalu ditempel di meja belajar, bisa dilihat terus, pasti nanti akan ingat. Nah, itu dia tadi tipsnya ya adik-adik ya. Jadi kita hafal dulu bagian depannya ada Neo, ada Megalitikum, jadi Mega, Neo gitu ya Bu ya. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua Ibu. Oke. Di sini ada food gathering. Ini tentang pola perkembangan ya. Mungkin boleh dibantu. silakan. Oh, Mufli. Wah, dia udah semangat Bu langsung. Biar Mufli aja yang bacain. Boleh Mufli, silahkan. Pola perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat prasejarah adalah A. Food gathering menuju food producing. B. Kehidupan nomaden menuju menetap. C. Food producing menuju food gathering. D. Menetap menuju nomaden. Oke. Jawabannya kalau menurut Mufli apa? A. Food gathering menuju food producing. Oke, kita Adik-adik lihat. yang lain mungkin ada jawabannya yang berbeda? Inaya atau Iqfa? Sama. Fadil? Baik, kita kunci jawaban yang A, food gathering menuju food producing. Ya. Bagaimana Ibu? Kita lihat. Oke, betul. Food gathering menuju food producing. Betul. Oke, pembahasannya kita akan lihat. Food gathering ini maksudnya adalah kemampuan berpikir masyarakat pada masa itu masih sangat terbatas. Ya. Mata pencarian pokok mereka terbatas pada berburu dan mengumpulkan makanan. Ketika tersedia makanan di suatu tempat sudah tidak memadai lagi, mereka pergi ke tempat lain yang persediaan makanannya berlebihan. Itu sedangkan Kalau food food producing producing beda ya ini Bu? kehidupan masyarakat sudah mengenal bercocok tanam, Mbak Vita.
mengolah tanah, dan memelihara hewan. Mereka sudah memiliki keterampilan untuk mengawetkan dan menyimpan makanan, meskipun hal itu dilakukan dengan cara yang sederhana. Wah, berarti kalau dari zaman dahulu pun sudah ada yang namanya menyimpan makanan ya Bu ya? Iya. Untuk Seperti cadangan kayak gitu ya. singkong, umbi, padi itu kan dikeringkan dulu gitu. Jadi mereka simpan untuk kalau misalnya nanti kebutuhan mendesak mereka bisa langsung ini ya Bu ya, langsung menggunakan. Baik, bagaimana adik-adik sudah mengerti tentang food producing dan food gathering? Sudah. Masih semangat? Masih. Kita lanjut ke soal yang ketiga ya Bu Eti ya. Mungkin boleh dibacakan siapa? Oh, Faisal. Boleh Faisal, silahkan dibacakan. Kegiatan bercocok tanam dan berternak adalah cara kehidupan pada masyarakat prasejarah. Dalam bidang kehidupan, A. Politik, B. Sosial, C. Ekonomi, D. Pendidikan. Jawabannya C. Ekonomi. Boleh diulang soalnya? Kegiatan? Kegiatan bercocok tanam dan beternak adalah cara kehidupan pada masyarakat prasejarah dalam bidang kehidupan, A. Politik, B. Sosial, C. Ekonomi, D. Pendidikan. Menurut Faisal jawabannya apa? C. Ekonomi. C. Ekonomi. Ada yang lain mungkin? Eva? Fadil atau Mufli? Sama jawabannya. Jawabannya yaitu C. Ekonomi. Kita coba cek dulu jawabannya Bu Eti ya. Kita lihat. Oke, betul yang Nah, dikatakan betul Faisal. jawabannya. Sepertinya sudah Ekonomi. mengerti ya Bu ya. Kita lihat pembahasannya Ibu. Oke. Ekonomi. Ketika masyarakat mulai hidup menetap, mereka mulai bercocok tanam dan mulai menanam jenis tanaman dan membuka ladang. Awalnya mereka menebang pohon atau membakar hutan, lalu menanami tanaman yang mereka inginkan. Kemudian dalam bidang politik, kita lihat politik apa sih pada masa itu? Kehidupan politik pada masa praaksara berkembang seiring dengan perkembangan mereka. Dengan perkembangan pola hunian, mereka sudah memilih pemimpin secara demokratis. Beberapa persyaratan sebagai pemimpin atau kepala suku ini biasanya antara lain berwibawa, berumur lebih tua, memiliki kemahiran atau keistimewaan tertentu. Itu dalam bidang politik. Kita mau lihat yang selanjutnya. Dalam bidang sosial, pada aspek sosial, mereka mulai mengenal pembagian kerja antara laki-laki dan wanita. Pekerjaan berat seperti berburu dilakukan oleh para kaum laki-laki, sementara yang lebih ringan itu seperti mengumpulkan berupa tumbuhan, hewan kecil, mengasuh anak, itu dilakukan oleh para wanita. Nah, interaksi antara anggota kelompok saat berburu ini menimbulkan sistem komunikasi dalam bentuk bunyi mulut, yakni kata-kata atau gerakan badan atau bahasa isyarat yang sederhana, Mbak Vita. Oh gitu, jadi dari zaman dulu pun sudah dibagi ya Bu ya. Jadi kalau untuk yang laki-laki mereka tugasnya untuk berburu, mencari makan. Yang lebih keras ya. Ya, yang lebih keras. Nah kalau untuk yang wanita mengasuh anak gitu. Dan sudah ada juga ilmu sistem komunikasi. Sistem komunikasinya, tapi dalam bentuk isyarat. Mulut. Isyarat, gitu ya Bu ya. Ya. Oh baik, Ya, kita kayak lanjut. Tidur, begini tidur ya kayak Tarsan ya. Jadi tidur-tidur gitu ya Bu ya. Oke. Baik, kita lanjut Ibu. Yang pendidikan. Bagaimana pendidikan pada masa itu? Nah, pada masa praaksara, pendidikan diartikan ini sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi lain. Nah, kemudian proses pendidikan ini terjadi ketika anak-anak berpartisipasi dalam aktivitas orang dewasa seiring tingkat peradabannya. Nah, contohnya gimana sih? Mereka biasanya melakukan imitasi. Yang anak-anak meniru hal-hal orang yang dilakukan orang dewasa. Nah, orang tuanya ya Bu Ya, ya. orang tuanya. Nah, seiring tingkat peradaban, proses pendidikan masyarakat lebih terstruktur. Seperti apa? Beberapa bentuk pengetahuan tradisional ini disampaikan misalnya melalui cerita rakyat, legenda, ritual, dan lagu. Oh gitu. Nah, ketika masyarakat mulai menerapkan sistem pembagian kerja dalam zaman perundagian, pendidikan keterampilan dipelajari dari orang yang berpengalaman. Baik.